Real Madrid coba perpanjang kontrak dengan Adidas hingga 300 juta. Saat ini Los Blancos memiliki pendapatan tertinggi melalui sponsor jersey dan untuk saat ini diperkirakan mencapai 260 juta euro, mengungguli Barcelona, Manchester City maupun Manchester United. Dan seperti yang dilaporkan oleh Diario AS dalam pembaruan terbaru, Real Madrid berupaya meningkatkan valuasi sponsor jersey mereka melampaui angka 300 juta euro dan saat ini sedang dalam negosiasi untuk bisa mewujudkannya. Iglitare klaim McMahon segera tanda tangani kontrak yang baru. Direktur olahraga AC Milan Gianni Iglitare yakin bahwa McMahon ingin tetap bertahan di klub dan optimis proses negosiasi yang sehat akan membawa arah yang tepat. Tare menyebut kiper asal Prancis tersebut sangat menyukai proyek yang sedang dibangun oleh klub dan punya keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian tim meski negosiasi sempat dikabarkan menemui jalan buntu. Aston Villa kini bidik Tammy Abraham. Aston Villa kembali menghidupkan minat mereka terhadap Tammy Abraham seiring upaya memperkuat skuad di paruh musim. Striker berusia 28 tahun itu saat ini bermain untuk Besiktas dengan status pinjaman dari AS Roma. Selama paruh pertama musim di Turki, Tammy Abraham tampil cukup meyakinkan dengan kontribusi gol yang stabil sehingga kembali menarik perhatian sejumlah klub dari Liga Premier Inggris. Chelsea bersaing datangkan bek tengah Mele Como. Menurut laporan dari Kauset, Liga Inggris sedang diramaikan dengan persaingan antara Chelsea dan juga Liverpool untuk bisa mendapatkan bek tengah Como yakni Jacopo Ramon. Bagi Chelsea, laporan tersebut menyebutkan bahwa klub London itu melihat pemain berusia 21 tahun ini sebagai opsi jangka panjang yang sesuai dengan strategi perekrutan berorientasi pemuda mereka. Dengan ketertarikan klub dari Liga Inggris, valuasi Ramon kini bisa melebihi angka 15 juta euro, mengingat Madrid memiliki klausul pelepasan senilai 50% jika Como memutuskan untuk melepasnya. Cedera lutut musim Conor Bradley kini berakhir. Kabar buruk untuk Liverpool terkait kondisi dari bek kanannya yakni Conor Bradley. Musim dari Bradley dipastikan selesai karena harus menjalani operasi lutut. Absennya Bradley ini membuat stok pemain belakang Liverpool semakin menipis terutama di pos bek kanan. Kini hanya ada nama Jeremy Frimpong dan juga Calvin Ramsey yang tersisa untuk mengisi pos tersebut. Masih ada nama Chukwuemeka yang kadang bisa dimainkan di pos bek kanan, tapi si pemain kerap absen karena mengalami cedera. Palace tersingkir dari ajang Piala FA. Kapten Crystal Palace Maguire memberikan ucapan selamat kepada Macclesfield setelah mereka berhasil menyingkirkan The Eagles di Piala FA di musim ini. Crystal Palace yang berstatus sebagai juara bertahan secara mengejutkan tersingkir dari ajang Piala FA pada putaran ketiga usai menderita kekalahan dari Macclesfield, klub yang berasal dari National League North atau divisi ke-6 dalam sepak bola Inggris. Gabriel Martinelli hat-trick, The Gunners menang 4-1. Arsenal menang meyakinkan atas klub kasta kedua Liga Inggris Portsmouth dan skor berkesudahan 4-1 untuk bisa melanjutkan Arsenal ke babak selanjutnya. The Gunners sempat tertinggal lebih dahulu berkat gol cepat dari Colby Bishop, namun tim tamu merespon dengan apik lewat 4 gol balasan, yakni masing-masing dari gol bunuh diri Andre Dossel, kemudian hat-trick dari Gabriel Martinelli. Kemenangan ini membawa Arsenal melaju babak yang keempat. Welbeck cetak gol lagi, MU tersingkir dari Piala FA. Hasil Manchester United versus Brighton di putaran ketiga Piala FA berakhir tragis untuk publik dari Old Trafford. Setan Merah dipaksa menyerah dengan skor tipis 1-2. Kekalahan ini memastikan Manchester United tersingkir lebih awal dari kompetisi tertua di dunia tersebut. Mimpi mereka untuk bisa meraih trofi domestik musim ini pun kini musnah seketika. Dan Welbeck kembali menjadi tokoh antagonis yang menghancurkan harapan mantan klubnya. Golnya di babak kedua menjadi kunci kemenangan bersejarah bagi The Eagles. Diogo Dalot minta MU jadikan derby Manchester sebagai pelampiasan. Manchester United sedang berada dalam periode kelam usai tersingkir di ajang Piala FA. Kekalahan 1-2 dari Brighton menambah derita MU yang baru saja ditinggalkan oleh sang pelatih Ruben Amorim. Kini fokus Diogo Dalot langsung tertuju pada laga krusial berikutnya, yakni derby Manchester melawan Manchester City. Ia berharap laga besar tersebut bisa menjadi momentum titik balik kebangkitan dari Setan Merah.
Darren Fletcher akui squad MU bermental tempe. Darren Fletcher secara terbuka menyoroti kondisi mental squad MU saat ini usai tersingkir dari Piala FA. Kalah dari Brighton menjadi pukulan telak bagi Lisandro Martinez dan kawan-kawan. Hasil ini sekaligus mengubur mimpi MU meraih trofi domestik di musim ini. Fletcher menilai gol cepat lawan menjadi penyebab utama runtuhnya mental bertanding timnya. Ia melihat para pemain kesulitan untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. McTominay jadi pahlawan milik Napoli. Inter Milan harus berbagi angka dengan Napoli setelah pertandingan berakhir imbang 2-2. Nerazzurri dua kali memimpin pertandingan lewat gol dari Federico Di Marco di menit ke-9 dan penalti dari Hakan Çalhanoğlu. Dani Partenopoulos selalu menemukan cara untuk bangkit dan menyamakan kedudukan. Scott McTominay menjadi pahlawan bagi tim tamu dengan mencetakkan 2 gol di menit ke-26 dan menit ke-81. Hasil imbang ini tidak menggeser kedua tim di papan klasemen. Inter masih bertengger di puncak dengan koleksi 43 poin. Barcelona resmi angkat trofi Piala Super Spanyol. Barcelona resmi menapiskan diri sebagai juara Piala Super Spanyol 2026. Blaugrana sukses menumbangkan Real Madrid lewat duel yang sangat seru dan juga dramatis. Pertandingan yang digelar di Arab Saudi tersebut berakhir dengan skor tipis 3-2. Gol pembuka layar lewat kaki Rafinha, namun Madrid merespon cepat lewat aksi individu dari Vini Junior. Drama berlanjut saat Lewandowski kembali membuat Barcelona unggul di masa injury time. Sayangnya Gonzalo menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan keberuntungan akhirnya berpihak kepada Barcelona di menit ke-70. Rafinha kembali mencatatkan namanya di papan skor dan memastikan kemenangan 3-2 bagi Blaugrana. Hansi Flick masih sempurna di final 8 laga 8 trofi. Barcelona resmi menjuarai Piala Super Spanyol. Ini sekaligus memperpanjang catatan sempurna Hansi Flick di partai final, yakni 8 laga dengan 8 kemenangan. Di Munchen, Hansi Flick memenangi Piala DFB Pokal, Piala Super Jerman, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan juga Piala Dunia antar klub. Lalu 2 kali Piala Super Spanyol dan juga Copa del Rey di musim lalu. Kevin Dick cetakkan gol De Vollen Pesta 4-0. Borussia Mönchengladbach menang 4-0 atas Augsburg dalam lanjutan Bundesliga. Bek timnas Indonesia Kevin Dick turut menyumbangkan 1 gol di laga tersebut. Hasil ini membuat Kevin Dick dan kawan-kawan mengemaskan kemenangan perdana di tahun 2026. Borussia Mönchengladbach masih berada di peringkat ke-10 dengan koleksi 24 poin. Bayern Munchen bantai Wolfsburg 8-1. Bayern Munchen mengamuk saat menghadapi Wolfsburg dalam lanjutan Bundesliga. Harry Kane dan kawan-kawan menang telak 8-1. Gol Munchen diciptakan oleh gol bunuh diri dari Fischer dan juga Moritz. Disusul gol dari Luis Diaz, brace dari Olise, Guerreiro, Harry Kane, dan juga Leon Goretzka. Ini menjadi kemenangan ke-6 Bayern Munchen dengan selisih 5 gol atau lebih di Bundesliga di musim ini. Kini mereka makin nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 44 poin. Emil Audiero kini diminati Juventus lagi. Kiper timnas Indonesia Emil Audiero dikabarkan masuk ke dalam daftar kandidat Juventus jika Mattia Perin benar-benar hengkang di musim panas nanti. Kabar ini langsung mematik perhatian publik sepak bola tanah air karena membuka peluang kembalinya Emil Audiero bersama klub raksasa Turin tersebut. Diketahui kontraknya bersama Cremonese berlaku hingga 30 Juni dengan opsi pembelian permanen, sementara kontraknya di Como masih berjalan hingga 30 Juni 2028. Jam terbang tinggi Ben White menarik minat dari Everton. Everton kini mengalihkan fokus mereka kepada Ben White sebagai solusi atas masalah yang terus menghantui sektor bek kanan. Dengan klub asal Marseille tersebut kini mulai memantau peluang transfer dari sang pemain. Everton disebut tengah mengamati situasi bek secara serius. Bek berusia 28 tahun tersebut masuk dalam daftar pemain yang dinilai mampu memberikan stabilitas di lini belakang. Dan bursa Januari ini menjadi momentum yang penting bagi The Toffees untuk bisa membenahi kedalaman sekuat mereka. Aston Villa kini incar Conor Gallagher. Aston Villa dikabarkan ingin mendatangkan mantan bintang Chelsea yakni Conor Gallagher. Mantan pemain Chelsea itu telah menarik minat klub besar Eropa termasuk diantaranya Manchester United. Pemain internasional Inggris tersebut dilaporkan tertarik untuk pindah, tetapi klubnya yakni Atletico Madrid menginginkan mahar sekitar 35 juta pound sterling. Biaya tersebut akan menjadi tantangan bagi Aston Villa mengingat situasi keuangan mereka yang cukup ketat.
Manchester United jadikan Cole Palmer sebagai suksesor Bruno Fernandes. Manchester United dilaporkan menunjukkan ketertarikan serius untuk bisa mendatangkan penyerang Chelsea yakni Cole Palmer yang performanya terus menanjak sejak bergabung ke Stamford Bridge. Ketertarikan ini bukan sekedar kabar biasa. Menurut laporan dari Football Transfer, Chelsea disebut terbuka untuk melepas sang pemain sementara MU sudah lama memantau perkembangannya. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Palmer juga terbuka dengan kemungkinan meninggalkan Chelsea. Situasi ini tentu menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh setan merah nanti. Palmer sendiri diperkirakan dibanderol di angka 100 juta euro. Palmer sendiri diperkirakan memiliki bandrol di atas 100 juta euro atau setara dengan 1,75 triliun rupiah. Jika transfer ini terrealisasi, maka Manchester United hampir pasti memecahkan rekor transfer klub mereka sendiri.